تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. أما بعد، أيها الحاضرون yang saya hormati, yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian subuh rahimakumullah, para orang tua saya, tuan-tuan guru sekalian. Tak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan subuh ini, semoga Allah melimpahkan rahmat keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga setiap langkah kita ke rumah Allah ini diperhitungkan dan menjadi amal ibadah yang tentunya nanti sebagai pembela kita di yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah subuh ini ya, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan nikmat kepada kita, nikmat hidup, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan. Tiga nikmat ini bersatu di pagi hari ini dan semoga bisa menjadi amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga senantiasa kita bersolawat, melazimkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak berkatakan kalian beriman sampai kalian mencintaiku melebihi daripada cinta kalian daripada mak dan ayah kalian. Maka cinta kita kepada Rasulullah itulah senantiasa kita bersolawat. Kata Nabi, man shalla alayya wahidan, siapa yang bersolawat atasku satu kali, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun bersolawat baginya 10 kali. Semoga kita senantiasa melazimkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh ini insyaallah kita akan mengkaji sebuah hadis Rasulullah, hadis yang simpel mungkin, tapi syarat dengan makna yang insyaallah menjadi pelajaran kepada kita pagi hari. Hadis ini terdapat di dalam kitab Al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Saya dudukkan dulu letak hadisnya, nanti saya sampaikan isi hadisnya. Di dalam kitab Al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Ahmad bin Hanbal punya kitab hadis namanya Al-Musnad. Begitu juga disebutkan di dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim. Di dalam Sunan An-Nasa'i juga disebutkan. Di dalam Sunan Abi Daud juga disebutkan hadis ini. Jadi hadis ini ya terdapat di dalam kitab hadis yang populer dan insyaallah ya sahih. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada matan hadisnya. Isi inti daripada hadis yang saya sampaikan ini. Ya, di mana letak hadis ini sudah saya sampaikan, yang meriwayatkannya sudah dulu. Isinya sekarang disebut dalam hadis namanya matan hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un wahid isnani salasa arba. Ada 4 hal, 4 sifat, 4 prinsip. Kalau bahasa apanya 4 perkara. Ya. Sebenarnya ini termasuk perkara. Tapi sudah disebutkan rukun Islam 5 perkara. Kalau perkara itu satu perkara berapa? Itu kan. Baik, ada 4 sifat. Iza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya, kata Nabi.
kalau 4 sifat ini, 4 hal ini ada di dalam dirimu, fala 'alaika ma fataka minad dunya, maka engkau tak usah bersedih kalau tak dapat apa-apa dari bahagian dunia ini. Maknanya apa? Kalau kita tak punya harta di atas dunia ini, kalau kita sudah berusaha tapi belum dapat juga kemewahan, kenikmatan dunia ini, kata Nabi, enggak usah kecewa, enggak usah bersedih, dan enggak usah berputus asa. Ya. Kalau begitu Pak Ustaz, tak boleh kita punya harta yang banyak. Enggak ada yang melarang, Islam tak melarang kita. Kalau kita punya harta yang banyak, banyak yang kita lakukan. Bersedekah, ya, bangun masjid, bangun madrasah, bantu fakir miskin, yatim duafa. Kalau kita punya harta. Tapi kalau tidak, kata Nabi, fala 'alaika ma fataka minad dunya, maka enggak usah sedih, enggak usah kecewa. Ya, dengan keputusan Allah, mungkin Allah berikan hal yang lain kepadamu. Tapi dengan sifat ini Allah muliakan kita. Apa sifat yang pertama? Yang pertama kata Nabi adalah hifzul amanah. Hifzul artinya menjaga amanah. Amanah, titipan Allah, mampu menjaga titipan Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Apa amanah yang Allah berikan kepada kita, Pak? Disebutkan oleh Imam Al-Munawi bahwa amanah yang paling dekat yang mesti kita jaga adalah al-jawarih. Apa al-jawarih? Anggota tubuh kita. Ini yang paling dekat dengan kita hari ini, mesti kita jaga betul. Kenapa? Ini titipan Allah. Pak Ustaz, ini tubuh saya, ini milik saya. Begitu saya lahir dari perut saya sudah ada, Pak Ustaz. Tidak, itu milik Allah. Maka jangan pede kita mengatakan tangan ini tangan saya. Ini semua titipan Allah. Kenapa? Karena nanti ini akan disoal. Yang namanya titipan pasti akan ditanya. Bapak Ibu nitip kunci rumah sama jalan tetangga, itu titipan, nanti ibu tanya mana. Begitulah apa yang Allah kasih sama kita. Al-jawarih, anggota tubuh kita ini, dari atas kepala sampai ujung kaki kita, tangan kita, kaki kita, mata, telinga, hati, mulut, semua nanti akan dipertanyakan satu persatu di hadapan Allah. Kalau kita baca di dalam surat Yasin, kata Allah apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah? Hari ini, al-yawma, hari ini, kapan? Di akhirat kelak, di hari perhitungan nanti. Nakhtimu ala afwahihim, mulut ini dibungkam, dikunci oleh Allah. Kenapa mulut dikunci? Karena mulut yang paling cepat membela mulut di dunia ini. Padahal barang itu sudah kita ambil, kita bilang mana ada, bukan aku kok. Padahal dia, mulut kita ini cepat kali membela kita, tapi di hadapan Allah dikunci, gak bisa lagi ngapa-ngapain mulutnya. Ya. Tapi apa yang berbicara nanti? Wa tukallimuna aydihim, tangan yang bicara, bukan lagi mulut. Di dunia ini tangan gak bisa bicara, tapi di hadapan Allah kelak tangan ini akan diberbicara. Siapa yang menjadi saksi? Kaki. Wa tashhadu arjuluhum, tangan bersaksi, kaki akan bersaksi, tangan bicara. Mulut gak bisa lagi. Tanggal sekian, bulan sekian, waktu sekian, di Masjid Al-Hikmah, ya, kami berkumpul. Dipertanyakan salah satu menjadi saksi. Maka seluruh apa yang ada di dalam diri kita mesti kita jaga, Bapak. Mulut jangan sampai melukai hati orang, telinga jangan sampai digunakan menguping, menggosip. Ini semua begitu cara menjaga. Gunakan setiap nikmat yang Allah kasih untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kalau anggota tubuh kita ini kita gunakan dia untuk sujud, untuk rukuk, untuk iktidal, maka itu sesuatu saksi yang baik di hadapan Allah. Tapi kalau apa yang ada di dalam diri kita gunakan dia untuk maksiat, maka bersiaplah menghadapi azab Allah. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, kata Nabi,
tak akan bergeser nanti telapak kaki seorang hamba di hadapan Allah hatta yus'al, sampai dia ditanya. Apa yang ditanya? An jismihi, tentang anggota tubuhnya. Tubuh dipertanyakan satu persatu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, maka yang paling utama mesti kita jaga, jangan sampai tangan kita ini menzulimi orang. Seberapa banyak orang yang rugi nanti di akhirat, Bapak Ibu. Di dunia ini banyak pahala dia, banyak sedekah dia, banyak ibadah dia, tapi di akhirat menjadi orang-orang yang bangkrut. Bapak Ibu pernah mendengar hadis tentang orang yang bangkrut? Datang Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Kata Rasulullah, "Atadrununa man muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang tumpul? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, "Al-muflisu fina ya Rasulullah ma la dirham wa la mata." Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah di antara kami, orang yang tidak punya harta dan tidak punya uang, itu orang bangkrut. Kata Rasulullah, tidak. Al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang tumpul dan bangkrut itu nanti di hari kiamat, yang mereka datang dengan pahala sholatnya, datang dengan pahala sedekah zakat, datang dengan pahala puasanya dan pahala-pahala yang lain. Dia bawa di hadapan Allah, tapi datang pula orang-orang yang pernah waqad zalama haza wa syatama haza wa akala mala haza wa daraba. Datang orang yang pernah dia pukul, datang orang yang pernah dia caci maki, datang orang yang pernah dia makan habis secara batin, datang orang-orang yang pernah dia zalimi di atas dunia, menuntut keadilan di hadapan Allah. Dan apa yang terjadi? Fa ukhidha min hasanatihi, diambillah pahalanya ini, ditimpakan kepada orang yang pernah dia zalimi, dikasih kepada orang yang pernah dia pukul, dikasih kepada orang yang pernah dia caci maki. Apa yang terjadi? Habis sudah pahalanya, sementara orang yang ngantri, yang berhubungan kepada dia selama dunia masih ada. Apa yang terjadi? Diambil pula, fa ukhiza min khotoyahu, diambillah dosa-dosa yang pernah orang dia zalimi, ditimpakan pula lah ke dia, faturihat ilan nar, kemudian pun dicampakkan ke dalam neraka. Habis mana ibadah sholat kita? Mana pahala yang kita kumpulkan selama Ramadan kemarin, ketika tidak sanggup menjaga tubuh kita, tangan, lisan, habis pahala kita. Ini yang pertama. Baru amanah yang lain, harta itu amanah titipan Allah. Jangan merasa ini harta saya. Enggak. Apa bedanya kita sama orang? Milik Allah, bahwa kita bekerja mendapatkan itu tetap dia hakikatnya milik Allah. Maka gunakanlah dia di jalan yang baik. Gunakanlah harta itu menolong agama Allah. Gunakanlah harta itu mempermudah urusan orang lain, mengasih makan orang, bantu fakir miskin, bangun masjid, bangun madrasah. Kalau kita punya harta, banyak yang bisa kita lakukan. Jangan makan sendiri. Kalau kita punya harta, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kata Allah dalam surah Ad-Duha. Adapun dengan nikmat yang Allah kasih kepada engkau, fahaddits. Fahaddits itu artinya apa? Bersyukurlah. Bersyukurnya bagaimana? Kasih tahu orang. Kasih, kalau dapat nikmat, kalau dapat rezeki, ya jangan dimakan sendiri. Lulus PNS, buat syukuran, begitu maknanya. Undangan ART, ini namanya fahaddits. Bentar lagi kita mau masuk bulan haji, ada nikmat, mampu untuk berkurban, ya fahaddits. Maka salah satu cara untuk meluapkan rasa syukur kita itu dengan berkurban, Bapak. Kata Allah, inna a'tainaka kautsar. Sesungguhnya Allah telah berikan kepada engkau nikmat yang banyak. Ya, Allah sudah berikan nikmat kepada. Maka fasholli li rabbika wanhar. Sujudlah kepada Allah, salatlah kepada Allah, wanhar, dan jangan lupa untuk menyembelih
berkurban. Maka kurban itu salah satu bagian daripada ya menggunakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin dirahmati. Lalu jabatan ini juga amanah. Jabatan, kekuasaan gunakan dia untuk menolong orang, mempermudah urusan orang lain. Kemudian anak juga amanah. Ya, istri bagi seorang suami amanah, dijaga. Ya, anak dijaga. Ini semua amanah titipan Allah, karena semua ini nanti akan disoal di hadapan Allah dan dipertanyakan satu-satu. Maka kalau engkau punya sifat ini, kata Nabi, fala 'alaika ma fataka minad dunya. Tak usah kecewa dan bersedih hati, karena dunia ini hanya sebentar. Ada akhirat yang selama-lamanya yang menjadi tempat tinggal kita. Yang kedua, sifat yang kedua adalah wasidqu hadisin. Ya. Sidq artinya benar. Ya. Hadis ya cakap. Ya. Selalu berkata yang benar. Ya. Selalu berkata yang baik. Ya. Enggak pernah dusta, enggak pernah mencaci maki, selalu dijaga lisannya. Nabi itu mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ya falyakul khair aw yasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tandanya apa orang beriman ini? Berkata baik atau diam. Kalau sanggup berkata baik, kasih nasihat, alhamdulillah. Kalau tak sanggup, diam. Maka orang-orang yang menjaga lisannya, menjaga kata-katanya, salah satu tanda orang yang beriman kepada Allah. Maka kalau ada orang kalimatnya lepas-lepas, lepas sana, lepas sini, ini diragukan imannya. Kenapa? Nabi mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khair, kata-kata senantiasa terjaga. Kalau nggak sanggup kata yang baik, diam. Tapi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, hari ini luar biasa. Ya. Gampang sekali orang berucap demi Allah, demi Rasulullah. Gampang sekali orang hari ini bersumpah untuk membenarkan diri dia, padahal di dalam hatinya sesuai dengan apa yang dia cakapkan. Gampang hari ini Bapak Ibu. Disumpah, ditaruh Al-Quran di atas kepala, demi Allah. Ini sumpah. Setelah dia disumpah, beralihlah karena melihat jabatan, melihat harta, melihat duit, berubah dari sumpahnya. Gampang sekali orang bersumpah hari ini. Diangkat dia menjadi pejabat, disumpah. Berapa bulan kemudian, terima sana, terima sini, sumpah. Wasidqu hadisin, jaga diri dari dari apa namanya, kata-kata yang berbahaya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah berikan apa? Tanda orang munafik itu, kata Nabi, kata Allah, wa minan nasi, di antara manusia ini ada orang yang yu'jibuka qawluhu, yang apabila dia bicara menakjubkan. Ya, terpukau kita Bapak Ibu kalau dia bicara. Di antara manusia itu apabila dia ngomong, berdecak kagum kita, mantap Bapak ini. Ya, mantap dia ini kalau ngomong, bagus sekali. Tapi di dalam hatinya berbeda Bapak Ibu. Nah, ini hati-hati. Maka kalau kita jumpa orang seperti ini, ya, maka kata Allah, jangan kita jadikan dia pemimpin atau jadikan dia teman dekat. Bapak Ibu hadirin yang jaga kata-kata kita. Yang ketiga, sifat yang ketiga, jadi ada 4 tadi. Kalau ada di dalam diri kita, maka tak kecewa kita dengan keadaan dunia. Cukup biasa-biasa, sederhana saja. Yang penting Allah kasih kita kesempatan untuk sujud, itu yang penting. Ya. Apa yang keempat? Yang ketiga adalah wa husnu khaliqatin, berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah. Berbuat baik, perbuatan ihsan, ya. Kepada siapapun kita berbuat baik. Lawan berbuat baik ini suka bermusuh-musuhan. Maka kalau ada orang yang bersuka bermusuh-musuh, ya, musuh kanan, musuh kiri, cari salah orang, ya,
nguping sana, nguping sini, gosip sana, gosip. Ini orang tak baik. Ya. Orang tanda orang baik itu husnul khuluqin, berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah. Kalimat khuluqin itu maksudnya apa Bapak Ibu dalam hadis ini? Seluruh makhluk, tidak hanya kepada manusia. Nabi mengatakan berbuat baik kepada sesama muslim aja enggak, berbuat baik kepada manusia saja enggak, kepada binatang pun kita diajarkan perbuatan baik Bapak Ibu. Kepada hewan diajarkan kita untuk berkasih sayang. Bapak Ibu kalau tak sanggup memelihara hewan peliharaan, Bapak Ibu melihara burung, Ibu suka suaranya saja tapi nggak kasih dia makan, zolim itu. Kita suka kucing tapi dia nggak sampai kurus, nggak kita kasih dia gizi, nggak kita kasih dia makan. Ini perbuatan zolim. Jangankan kepada manusia, kalau kepada manusia udahlah. Islam ini ya udah selesai, masalah toleransi nggak usah bicara sama Islam. Ya udah selesai kita. Islam nggak pernah mengajarkan kita ya mencari lawan. Kalau nggak suka sama pendapat dia hajar bunuh, nggak usah. Islam dimanapun duduknya orang Islam selalu di situ ditebarkan kebaikan dan kasih sayang. Itulah ciri umat Islam. Ya. Enggak pernah itu Islam itu mengintimidasi orang yang minoritas, enggak ada. Ya. Jangankan kepada manusia, ya, kepada tumbuhan, kepada hewan, kepada makhluk yang enggak nampak pun kita disuruh berbuat baik. Siapa makhluk? Apa makhluk? Malaikat. Apa kata Nabi? Man akala sauman aw basalan fala yaqrabanna ya musallana. Siapa yang makan bawang putih, bawang merah, jangan mereka dekat-dekat dari tempat sholat. Ini kiasan Nabi. Maksudnya apa, Pak? Bawang putih kalau dulu orang Arab itu kebiasaannya. Ya, saya dulu pernah kuliah di Mesir, Bapak. Ya, 5 tahun di sana. Orang Arab itu bawangnya besar-besar. Itu dijadikan bawang itu lalapan. Bukan dimasak. Kalau kita dimasukkan ke guling, memang ada sebahagian. Tapi itu selain dimakan pakai roti, itu dilalap, dipotong-potong dilalap. Dan itu bau, Bapak. Bau putih, bau. Ketika dibawa sholat, ya itu menguap baunya. Kata Nabi, jangan bang, siapa yang makan bawang putih, bawang merah, jangan mereka dekat-dekat dari tempat sholat. Kenapa? Li'annal malaikata ta'azza. Karena malaikat itu merasa tersakiti. Malaikat itu turut sholat bersama kita. Jangankan malaikat yang tidak nampak, orang samping kita saja kadang-kadang kita nggak memang makan bawang putih, bawang merah, Bapak Ibu. Tapi yang kita makan apa? Jempol misalkan, putih. Ini biasa. Ya. Maka Nabi itu menyunahkan kita itu apa? Menggosok gigi, bersiwak. Bapak Ibu nanti kalau jumpa Bapak Ibu yang sering umrah, saya apa? Kan nampak itu orang-orang Tajikistan, mereka sebelum sholat takbir gigi dulu orang pakai siwak. Itu mengamalkan sunnah Nabi. Karena Nabi mengatakan apa? Walau lam asyukku ala ummati la amartuhum bisiwakin dan tulis sholat. Kalaulah tidak aku beratkan kepada umatku ini, maka aku wajibkan kepada mereka bersiwak setiap sholat. Tapi kan nggak sampai wajib. Kalau wajib, bau kita mana-mana bau kodok gigi. Tapi kan setidaknya wudhu itu kan sudah kita ini kan. Kenapa? Inilah artinya Islam itu bersih. Diajarkan kita untuk ya jangan diajarkan untuk nyaman gitu. Dalam ibadah itu kita nyaman. Kenapa masjid kita Bapak Ibu taruh AC supaya nyaman di dalam masjid ini. Kasih parfum supaya nyaman. Inilah salah satu ajaran Islam. Ya. Di malaikat itu turun sholat. Kata Nabi di antara malaikat kata azab, karena malaikat tersakiti dengan bau yang keluar dari mulut kita. Ini Nabi yang mengatakan. Apalagi orang di samping kiri kita. Mohon maaf, inilah sabda Nabi. Kepada malaikat, kepada jin. Demikian Pak kepada jin. Kata Nabi, la yabulanna ahadukum fil juhri. Nanti mungkin suatu saat kita pergi ke suatu tempat yang tidak ada orang. Entah di hutan, padang pasir. Kata Nabi, hati-hati, jangan kencing, ya,
ke sembarang tempat yang ada lubang. Kenapa? Karena di lubang itu ada makhluk Allah, ada serangga, mungkin ada semua. Disebutkan di dalam kitab Khasiat Imam An-Nasai, salah satu tempat tinggal makhluk Allah yang lebih tua daripada manusia apa, Pak? Jin. Jin itu salah satu tempatnya itu di lubang-lubang tanah. Lubang-lubang tanah. Jangan kita disemprotkan. Nah, ini kan kadang kita dulu kan kalau orang-orang tua kita dulu diajarkan kita, jangan sembarang buang air panas ke sembarang tempat. Ini gitu, Pak. Kenapa ada makhluk yang kasar mata? Tidak boleh. Nah, kalau maghrib itu keluar, jangan keluar lagi kan gitu. Jangan main-main di luar anak kecil. Karena ada makhluk. Terganggu. Kalau di kampung saya dulu, karena kalau kita kencing sembarangan itu pinggang sebelah kanan buka dia. Itu bisa ada orang di antara dia orang kesurupan itu kan diganggu sama jin. Dan mungkin ada hal-hal yang mereka lakukan. Diajarkan sama Nabi itu. Betul, jangan usah bicara kepada manusia, Pak. Manusia udahlah ya, kepada jin. Kata Nabi, ya kalau mau kita istinja itu apa? Habis kita buang yang kecil, kita basuh istinja. Istinja nggak ada air, boleh pakai daun, pakai batu boleh, pakai kulit kayu boleh, tapi jangan pakai tulang. Nah, ada yang pakai tulang, ada apa kita tulang, misalkan tulang kambing yang udah lama. Jangan, kenapa? Karena tulang itu adalah makanannya jin, jangan kita. Sampai segitu diajarkan Bapak ya. Ini luar biasa Islam itu sebenarnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu halusnya perasaan di dalam Islam. Ada satu pohon di tengah padang pasir, Bapak Ibu. Ya. Di tengah gersang padang pasir ada satu pohon. Tiba-tiba datang orang yang ketangkang bertenteng, merasa hebat, dia tebang pohon itu. Apa kata Nabi dalam hadis? Sabbaballahu ra'sahu alanna. Allah jungkir balikkan kepalanya ke dalam neraka. Kenapa? Orang tersebut tak ada rasa kasihan, rasa kebaikan di dalam dirinya. Kenapa? Pohon itu satu-satunya, disitulah burung hingga, disitulah musafir berteduh dari terik yang panas. Ini kan hebat. Nabi mengajarkan kita jangan sembarangan berbuat. Ya. Sudah tahu itu satu-satunya kita terbang pula. Allah jungkir balikkan kepalanya ke dalam neraka. Tidak ada nilai, tidak ada rasa kasih sayang di dalam diri. Maka manusia ini Bapak Ibu, jika rasa kasih sayang kebaikan ini di dalam dirinya, posisinya lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat itu suci, nggak ada dosa, siang dan malam bertasbih memuji Allah. Beda dengan manusia. Tapi kalau manusia memanfaatkan potensi rahmannya, kasih sayang yang Allah berikan ke dalam diri kita, maka lebih hebat posisinya daripada mereka. Tapi kalau manusia sudah hilang rasa kebaikan, rasa kasih sayang di dalam dirinya, maka posisinya pun lebih hina daripada binatang. Kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, lebih hina lagi daripada binatang. Maka tengok manusia ini Bapak Ibu, kalau udah hilang potensi yang baik, potensi kasih sayang di dalam dirinya, anaknya yang dia lahirkan pun, coba ya, dia bungkus ke dalam plastik, dia campakkan tong sampah. Banyak kan? Banyak kan? Baru dia lahirkan anaknya itu dia campak. Inilah kata Allah, mereka lebih hina daripada binatang. Ada yang hari ini anak membunuh orang tua. Ada seorang suami memperkosa anaknya berkali-kali. Ini udah hilang rasa sifat rahmat di dalam dirinya. Seberapa banyak hari ini kejadian viral kita ada ibu membunuh anaknya. Ini luar biasa. Hilang kebaikan, hilang sifat kasih sayang di dalam diri.
Sementara binatang saja dia tak akan memakan anaknya sendiri. Harimau itu kalau dia lapar Bapak Ibu, dia nggak makan anaknya sendiri. Ada horizon, ada kasih sayang di dalam diri meskipun dia binatang. Gajah itu dia tak akan injak anaknya sendiri meskipun dia sebesar apapun, ada kasih sayang. Bapak Ibu, kita kalau punya ayam, anak ayam itu baru lahir Bapak Ibu, kita ambil satu anaknya, apa yang terjadi? Kejarnya itu. Jangan coba-coba, ini binatang. Kejarnya kita sebenarnya. Itulah rasa kasih sayang binatang. Binatang saja punya, apalagi manusia. Tapi binatang, kalau manusia udah hilang rasa kasih sayang di dalam diri, rasa kebaikan di dalam, posisinya lebih hina daripada binatang. Bapak Ibu hadirin Allah. Maka ya Nabi mengajarkan kita wa husnul khuluqin, berbuat baiklah kepada seluruh makhluk Allah. Kepada manusia udahlah, tidak usah ceritakan. Memang Allah mengajarkan kita, Nabi mengajarkan kita berbuat baik. Yang terakhir, sifat yang terakhir adalah wa iffatut tu'mah, menjaga diri dari segala makanan yang haram. Kita jaga diri kita dari konsumsi yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram. Jaga diri kita dari ini, maka kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki, dari mana kita dapatkan hasil rezeki kita? Ini juga mesti kita jaga. Harta yang haram itu ya masuk ke dalam perut, menjadi darah daging, lalu kita sama Allah, ya Allah, berikan aku ini ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Tidak ada. Kenapa? Karena hartanya dari yang haram. Harta yang haram itu dibawa ke Ka'bah, dibawa perjalanan haji di umrah sampai depan Ka'bah. Kita menamai labbaik Allahumma labbaik. Kata Allah la labbaik, ada labbaik semuanya. Kenapa? Hartamu dari yang haram. Ya. Maka segala sesuatu dari yang haram ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mesti menjaga diri kita dari yang haram. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, arba'un iza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Kalau ada 4 sifat ini di dalam diri kita, meskipun kita tak kaya, meskipun kita tak punya apa-apa, cukup biasa-biasa, sudah berusaha pergi pagi pulang sore, banting tulang peras keringat, tapi Allah takdirkan kita cukup untuk hidup. Bersyukurlah kepada Allah kalau masih punya 4 sifat ini, maka kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kaji kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran kita bersama, dan tentu bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari.